Nah, Abang udah berapa tahun nih Bang ngurusin ikan koi? Saya sekitar 12 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Kalau saya bilang sudah hatam. Saya jamin kalau udah jalan di koi, gaji PNS sama Kalah ya? kalah. Masya Allah. Bersyukur itu perlu, ucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu perlu, ucapkan alhamdulillah. Biarpun sedikit kalau disyukuri semuanya. Oke, kita sudah sampai lokasi nih. Ini kolam-kolamnya terhampar luas, ada banyak sekali. Ini semua kolam ikan koi. Nah, di situ pemiliknya namanya Bang Abdul Fatah. Orangnya sederhana, bersahaja, enak diajak ngobrol. Kita langsung jumpain orangnya ya. Oke. Assalamualaikum Bang Abdul Fatah. Salam. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Aduh, ketemu juga kita nih. Ya. Dari mana nih? Dari RBC Channel Bang. Oh, siap. Seperti yang kemarin kita udah janjikan, kita akan Oke. datang hari ini. Nah, ini kolam-kolamnya Bang ya, semua ya? Ya, sini. Nah, hari ini kita mau banyak belajar dari Abang Siap. terkait dengan perkoian, Oke. jenis-jenisnya, kemudian proses-prosesnya. Siap. Ini lagi nyortir Bang ya? Ya, ini lagi nyortirnya. Oke, dan lain-lainnya lah kira-kira Ya, gitu Bang. jenis ukuran sama ini sih sebenarnya penjualan buat pasar. Oh, ini lagi mau diangkat, udah ada yang Ya. mau beli ya ini Iya. ya. Oke, Buat oke. pasar nanti. Oke Bang. Boleh Bang berbagi ilmu buat kita, nanti barangkali ada dari pemirsa yang tertarik ingin berbisnis ikan koi dan lain-lainnya, kegiatan turunannya, nanti bisa langsung pelajari di sini. Nanti kita akan share nomor kontaknya. Boleh, silahkan. Terutama untuk koi itu Ya. yang harus disediakan, kalau buat saya pribadi, empang tanah. Empang tanah. Empang tanah. Pertama, kalau empang tanah itu memadai buat pertumbuhan ikan koi. Gitu. Kalau kita menggunakan media bioblok atau kolam terpal ataupun sejenisnya, kolam-kolam yang dasarnya bata lah, itu malahan pertumbuhan kurang. Justru di kolam-kolam seperti tanah ini, dia pertumbuhan cepat karena banyak pakan alaminya, seperti plankton, cacing-cacing tanah itu di sini banyak. Justru itu yang lebih bagus ya. Justru itu yang lebih bagus. Kalaupun ada pun buat warna, nanti menjadikan di kolam dia dengan pakan-pakan yang khusus buat ikan koi. Kalau di seperti kayak gini, bahkan ya yang proteinnya tinggi, contohnya 781 pun bisa di sini. Gitu. Oh gitu, ya. Ini ada berapa kolam Bang semua Bang? Saya Al-Fatah itu termasuk golongan kelompok yang mencakup 12 petani. 12 petani. Kalau kolam insya Allah sudah kurang dari 20 M. Waduh, banyak ya. 20 empang ya. Nah, ini tadi saya lihat sambil proses itu ada proses lagi seri sambil sedikit. Ini ada yang dipisahkan nih. Yang dipisahkan ikan-ikan apa? Itu yang jenisnya selayar metalik. sana selayar metalik. Ya, selayar metalik. Yang sini koi warna. Yang terdiri dari jenis kohaku, sanke, sowa, utsuri. Di sini semua ada. Iya. Ada karatnya juga ada. Sebelum menyaksikan lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, Bang, dari bibit sampai itu panennya itu atau sudah layak untuk dijual itu Kalau usia buat berapa, Bang? panen saya tergantung permintaan pasar. Oke. Karena kan saya memasok buat tengkulak-tengkulak yang di pasar Parung. Kisaran ada 10 lapak yang saya pasok itu. Oh, Dari breeding itu, dari ukuran larva sampai ke panen, itu waktunya minimal 2 bulan lah. 2 bulan. Itu panen seukuran berapa senti, Bang?
12 cm. 12 cm. Jadi dari larva sampai 12 cm 2 bulan. 2 bulan. Cepat juga Bang 2 ya. bulan. Oh, Jadi terus kalau mau meningkatkan ke ukuran 15 18 cm itu bisa 6 bulanan. oh, oke. Jadi kita itu panen bukan hanya buat kita pribadi, mencakup buat pasokan pasar aja, permintaan pasar seperti apa. Gitu. Siap. Nah, Bang, ini pemasarannya selain ke pasar Parung tadi, ini ada nggak Bang yang beli dari di luar itu? Saya sampai ke Papua, Manado, Tanjung Pinang, sama Pangkal Pinang. Serius Bang sampai Papua? Iya, Dikirim pakai pesawat? Kargo pesawat. Itu kan perlu oksigen Bang? Betul. Nanti kita adakan khusus karantina buat keluar itu minimal 3 hari karantina. Dari terus? proses kolam kayak gini langsung naik karantina. Di situ pas mau berangkat itu ada yang dinamakan karantina tempat. Oh gitu. Karantina tempat itu minimal 3 kali 4 kali ganti air baru berangkat ke bandara. Supaya Ikan bagus. nggak stres ya? Iya, gitu. Maksud saya oksigennya itu kan diisi oksigen, kemudian itu kuat berapa lama oksigen Bang? Kalau oksigen untuk jarak jauh, tempuh jauh 24 jam bisa asalkan karantina cukup. Nah, sudah terjawab sekarang. Jadi yang jaraknya jauh nggak ada masalah. Sampai Papua pun dikirim. Karena oksigennya itu kuat untuk 24 jam. Pesawat ya Papua ya kira-kira kurang lebih 5 sampai Kalau Papua dari sini berangkat jam 3 jaman lah kalau nggak salah ya, Papua ya. jam 10 biasanya. Landing di Papua itu bisa sampai jam 3-an. Oh, berarti 5 jam. Iya. Ya, sekitar 5 jam. 5 jaman. Aman, masih aman itu. Yang penting begitu saya landing sesuai jadwal itu langsung dikirim ke lokasi atau ada titik drop di mana gitu ya di sana ya. Konsumen di sana dia ambil di bandara. Ambil di bandara. Ambil di bandara. Iya. Wah, luar biasa solusi ya. Oke. Kalau keluar negeri mungkin nggak Bang? Kalau buat keluar negeri saya belum punya link. Tapi mungkin nggak? Insya Allah begitu banyak saya akan coba merangkap ke sana. Selama durasinya nggak lebih Betul. dari 24 jam gitu ya. Karena ketersediaan oksigen tadi. Iya. Wah, luar biasa ini. Bang, sekali angkut itu yang paling banyak berapa? Saya per minggu harus menyediakan minimal 3.000 ekor buat pasar. Per minggu. Per minggu. Ada nggak yang permintaan dalam satu waktu langsung banyak? Banyak. Itu yang ke pasar Banyak. 3.000 kalau Nah, apalagi buat konsumen-konsumen yang di luar pasar kayak seller-seller dari Bandung, Bekasi, Tangerang, sama Bogor, itu kadang-kala satu permintaan aja udah 2.000 ekor. wah, Gitu. Masya Allah, cukup menjanjikan ya. Jadi Alhamdulillah. durasi panennya nggak lama, Betul. kemudian pengirimannya juga banyak permintaan. Nah, kalau misalnya Bang ada yang tertarik ingin mencoba latihan budidaya, Abang bisa menyediakan larvanya nggak di sini? Untuk penyediaan larva ataupun budidaya kita menyediakan dari ukuran bibit, ukuran 7-9 cm. Oh, bukan dari larva ya? Kalau dari ukuran larva bibit. saya nggak bisa. Berisiko ya? Iya, itu yang saya takutkan konsumen pemula ataupun berisiko ikan pada mati. Oh, betul. Yang nantinya akan down dia. Oke, siap. Nah, Bang, ini agak sedikit lebih menukik lagi pertanyaannya nih. Siap. Omset per bulan rata-rata berapa Bang? Kalau Omset. boleh dibuka gitu. Omset saya belum bisa menjawab. Oh, karena iya. perhitungan hari saya nggak tentu. Oke. Gitu. Tapi rata-rata belum Adalah pokoknya kayak kaji rahasia dapur anak-anak. ya. Intinya itu cukup menjanjikan lah. Iya. Ya kita lihat aja ada 20 empang, permintaannya juga sekian ribu per hari gitu kan. Ada yang rutin ke pasar, ada yang memang permintaan langsung konsumen. Betul. Gitu. Nah, Bang, apa kiat-kiatnya dalam hal beternak itu sebetulnya Abang langsung beternak atau emang ada proses dulu sebelumnya sampai ketemu ikan koi? Usahakan kalau di semua kerjaan diawali dengan hobi. Iya. Kalau udah terjun di hobi, ikan akan ngerawat dengan sungguh-sungguh, gitu kan. Kalau udah sungguh-sungguh nanti hasil dari hobi kayak gini lah seperti saya. Ada yang menjanjikan lah. Sekarang kan kalau hobi enak, kita ngerawat dengan sungguh-sungguh, ikan ada mati satu ya kasihan kan. Nanti akan berpulang ke depannya kita ngerawat ikan itu istilah berteman lah sama makhluk seperti itu. Oh, iya. Soalnya ini kan urusannya makhluk hidup Ya, ya. itu. Jadi ikatan hati itu lebih dominan ya.
Nah, Abang udah berapa tahun nih Bang ngurusin ikan koi? Saya sekitar 12 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Kalau saya bilang sudah hatam. Sebelumnya ngurus ikan yang lain atau gimana? Sampai akhirnya ketemu koi? Sebelumnya saya ada koi juga, cuman lebih merangkap ke semua jenis ikan air tawar pembibitan. Ada lika-likunya nggak Bang? Artinya ya namanya usaha kan ada Kalau buat di koi saya terus terang aja masih mulus dari awal sampai Alhamdulillah. selesai. Tapi belajarnya sebelum koi ada belajar ikan yang lain? Sebelum koi itu semua jenis ikan saya pegang semua. Semua jenis ikan Gitu, khusus pembibitan. sampai akhirnya ketemu koi. Iya. Gurame, Gurame, nila, patin, bawal, lele. Masya Allah. Iya. Karena ikan koi ini adalah ikan hias. Berbeda dengan ikan konsumsi. Ikan hias ini memang ya resikonya kalau menurut saya cukup beresiko kalau memang belum ketemu ilmunya gitu. Ya prinsipnya sih semua juga begitu, tapi ikan hias ini agak lebih spesial. Tapi bisa nggak sih Bang buat pemula langsung mulai dari koi? Bisa. Bisa. Justru kalau buat pemula diusahakan buat konsultasi dulu sama ahlinya. Nah, Jangan sampai kita mencoba nggak tahu ilmunya, ya kan? Justru yang ahli ini yang udah berpengalaman mengarahkan supaya orang itu berhasil sesuai dengan pengalaman yang saya punya seperti itu. ya dan apa namanya itu menjadi lingkaran kerjasama yang kokoh Betul. terus. Ya, Banyak jadi- kok orang-orang yang tadinya kerja di pabrik, kerja di luar, menjadi seller saya. Saya jamin kalau udah jalan di koi, gaji PNS sama kalah ya. kalah. Masya Allah. Gitu. Bang, nih ini kita jadi banyak nanya nggak apa-apa ya. Iya. Proses misalnya gini, apa sih yang harus disiapkan? Oh maaf, ada ikan yang lompat. Iklan. Ada apa namanya prosesnya? Misalnya berapa sih modal awal, kemudian berapa kolam, berapa yang harus disiapkan? Kalau misalnya dia baru mampu terpal, belum punya tanah luas kayak gini, terus juga bibit berapa yang disiapkan, untuk ukuran berapa, kapasitas berapa, dan lain-lain Bang. Tolong. Kalau buat seller khususnya buat langsung terjun ke bisnis ikan koi, menjadi mitra saya khususnya di penjualannya, Ya, minimal itu modal 5 juta. 5 juta. 5 juta itu udah termasuk kolam terpal, udah termasuk ikan. Itu tinggal langsung penjualan. Nanti pengarahan penjualan saya arahkan buat di khusus media sosial. Ya. Berarti kan itu dia bisnisnya lebih kepada distribusi ya. Dia nggak di peternakannya ya. Jadi Ya. tempat transit, ada display di situ Ya. dia penjualan. Kalau buat Fokus ke peternakan ya seperti saya yang tadi bilang, minimal harus punya kolam tanah kolam tanah. buat proses pembesaran. Karena itu yang lebih Menguntungkan. menguntungkan. Iya. Karena pakan juga ada di situ. Iya. Dan lebih alami. Ikan lebih cepat juga gedenya. Tetap harus dibantu dengan pakan buatan ya. Buatan. Nah, ada hal-hal lain apa lagi Bang yang bisa kita sharing dengan pemirsa? Untuk kali ini saya cuman bisa mengasih saran kalau buat terjun di ikan koi. Yang langkah pertama kalau buat konsumen khususnya pelanggan saya kalau ada nanti treatment air. Treatment Jadi ngurus ikan koi ini yang harus diutamakan ngurus airnya. Ikan koi nanti ngikutin air. Kalau air bagus, ikan koi mulus gak ada kematian. Langkah pertama kalau kolam baru itu ada yang namanya proses pengendapan air selama seminggu. Seminggu ya diendapkan dulu. Oke. Endapkan pakai gedebong kayak gitu. Nanti dikuras selama seminggu itu, dimasukkan lagi air selama 3 hari, baru diisi ikan. Gedebongnya sendiri, misal kolam ukuran 4x5 nih Bang. Iya. Gedebong berapa banyak? Kalau gedebong itu minimal satu batang dicacah-cacah, masukkan ke kolam, tunggu sampai 1 minggu. Itu udah termasuk airnya ya di situ. Habis itu dikuras, baru dikasih Dikuras. air yang baru, nggak pakai gedebong lagi. Nggak usah. Oh gitu. 3 hari ya, baru 3 diisi ikan. Begitu selanjutnya untuk kolam baru begitu. Ya, untuk kolam baru seperti itu. Dan untuk kolam yang terutama ya harus ada filterisasinya, harus ada. Nah, saya tadi sempat lihat di atas Bang, di kolam terpal punya Abang yang buat siap diangkat itu ya.
Nah, jadi ada 2 kolam, ada kolam tanah memang buat ternaknya pembesarannya, kolam transitnya abang juga punya. Nah, itu ada apa namanya blower, apa sih istilahnya tuh? Itu harus emang harus kencang begitu bang atau bagaimana bang sarannya? Kalau buat ikan koi, jadi blower itu istilahnya harus ngelawan air, jadi ngasilin arus. Nanti ikan koi itu akan ikutin arus blower sebenarnya. Oh gitu, dia senang berenang mengikuti melawan arus itu ya. Oke. Prinsipnya dia harus menyembur. Oke. Tapi saya lihat di situ kan semburannya gede bang. Ya. Itu berapa kolam, terus mesinnya ukuran berapa tuh bang? Itu kapasitas mesin ukuran yang 10.000, yang 10.000 liter air gitu. Jempolnya 200 kalau nggak salah itu, 200 watt. Gitu. Pemirsa, nanti kita akan main juga ke kolam terpal, tempat transit sebelum itu dibawa sama pembeli. Nah, kalau di sini tempat beternaknya mulai dari larva sampai ke siap panen, ya seperti inilah kondisinya, luar biasa, sangat menjanjikan. Biarpun banyak kalau nggak bersyukur jadinya kufur nikmat. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah. Hartamu, anakmu, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah. Yang kaya, yang miskin, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Sampai di sini dulu sementara, nanti kita lanjut lagi di kolam terpal. Oke. Nah pemirsa, kita sekarang sudah berada di kolam yang satunya lagi, kolam terpal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolam. Nah, nanti kita akan pilih ikan-ikan yang bagus untuk ya saya juga mau beli gitu. Kita akan coba taruh di kolam kita untuk dipasarkan ke masyarakat. Nah, ini dia. Ini ikan slayer juga. Nah, ini ikan koi yang besar-besarnya. Kalau di sana masih campur, belum satu ya. Ada slayer, ada yang ikan warna ya. Bang, ini slayernya memang beda-beda ya? Ini jenis slayer apa nih? Kok agak beda warnanya? Ini jenisnya kabuto. Nah kalau yang ini? Itu bukan slayer itu. Ada platinum, penjinak itu. Oh iya. Penjinak. Oke. Ini justru karena ada item-itemnya warnanya jadi lebih. Betul. Ini lebih timbul. Oke, nanti kita akan beli ikan. Dominannya ikan slayer. Tapi kalau ada yang ikan warna yang bagus juga nggak apa-apa dicampur. Semuanya milik Allah. Hartamu, anakmu, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Semuanya milik Allah. Yang kaya, yang miskin, semuanya dari Allah. Bersyukur itu perlu, ucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu perlu, ucapkan alhamdulillah. Biarpun sedikit kalau disyukuri semuanya jadi nikmat. Biarpun banyak kalau nggak bersyukur